namanya. Tapi semua apa sih Kak, endorse ngaruh apa sih sama penjualan produk? Nah ini dia yang sering UMKM atau pemula bisnis itu suka salah kaprah ya. Jadi endorse itu untuk brand awareness, bukan untuk penjualan. Terkadang mereka tuh marah-marah, gue udah endorse mahal-mahal kok nggak ada yang beli. Iya. Padahal endorse itu Hai Sobat Mula, ketemu lagi bareng aku Yuna di Mula Talks. Dan yang pastinya Mula Talks bakal ngundang bintang tamu dengan banyak cerita seru yang pastinya bisa jadi inspirasi kamu. Nah Sobat Mula yang cari event space, coworking, atau tempat untuk meeting bisa langsung ke Mula by Galleria Jakarta. Karena di Mula by Galleria Jakarta di Cilandak Town Square kita ada coworking space, meeting room, dan juga event space dengan kapasitas sampai dengan 100 orang. Mula Indonesia, kreasi, koneksi, edukasi. Dan buat Sobat Mula, biar gak ketinggalan episode-episode seru dari Mula Talks, bisa langsung aja subscribe YouTube channel Mula Indonesia. Dan untuk informasi-informasi lainnya, bisa langsung aja follow Instagram @mulaindonesia. Nah, hari ini Mula Talks udah kedatangan bintang tamu, entrepreneur muda, ya kayak. Kita langsung saja ada Kak Zainab hari ini. Hai Kak Yuna. Hai Kak Zainab, apa kabar? baik, alhamdulillah. Kak Yuna gimana? Alhamdulillah baik. Nah Kak Zainab ini kesibukannya apa sih Kak? Mungkin buat Sobat Mula yang belum tahu dan belum kenal Kak Zainab bisa diperkenalkan dulu nih. Oke, perkenalkan nama saya Zainab Al-Ghazali. Kesibukan sekarang adalah bisnis. Iya. Bisnis, alhamdulillah sekarang punya 3 bisnis. Ada bisnis fashion, cemilan, dan juga sate taichan. Boleh di-spill nggak sih Kak merek bisnisnya atau lokasi bisnisnya gitu? Siapa tahu Sobat Mula cari alternatif nih buat malam minggu kemana ya? Oke, kalau untuk fashionnya itu online, kebetulan namanya itu zefira.id. Untuk cemilannya ini yang dipajang, semua butuh ngemil. Kita ada di Tangerang produksinya, dan untuk sate taichan itu ada di Kota Tangerang juga. Itu offline. Gitu. Berarti membangun bisnis yang begitu banyak sekarang kan yang running sendiri ada 3, udah berapa tahun Kak? Kalau fashion itu aku udah dari SMA. Kalau cemilan ini dari lulus kuliah, habis sidang skripsi langsung launching gitu. Jadi persiapannya sebelum lulus kuliah. Nah, untuk sate taichan itu lagi berjalan 3 bulan. Kakak punya inspirasi buat bikin mungkin yang paling catching ini ya, karena produknya ada di kita hari ini. Oh iya. Bisa buat bikin semua butuh ngemil tuh bagaimana sih historinya di belakang? Oke, historinya adalah aku nih nggak suka disuruh-suruh sama orang. Dan kebetulan juga orang Padang. Bisnis ya? Iya. Tapi orang tua nggak punya bisnis sih. Jadi dari awal alhamdulillah orang tua berkecukupan, nggak yang kurang. Tapi emang dari dasar diri aku nggak mau uang dari orang tua. Kalau boleh tahu latar belakangnya apa Kak dari keluarga? Mungkin masih ada yang berkaitan gitu. Dosen. Oh dosen. Mama apa dosen dua-duanya? Yang satu dosen, yang satu alhamdulillah punya TK. Oh, guru. Oke. Gitu. Jadi pendidikan sih backgroundnya semuanya. Nah, karena aku nggak mau, walaupun misalnya ayahku bisa beliin aku handphone gitu ya, tapi aku lebih memilih untuk ngumpulin botol bekas dulu waktu SMA. Botol bekas aku kumpulin, aku ambil dari tong sampah langsung juga pernah gitu. Itu aku kumpulin dan akhirnya alhamdulillah dapat 4 juta, aku beliin untuk handphone gitu. Jadi emang anaknya nggak suka langsung minta gitu, pengen ada prosesnya. Akhirnya adalah semua butuh ngemil ini, emang aku udah tekad. Jadi pokoknya sebelum gue lulus, gue harus udah punya bisnis sendiri gitu. Iya, kalau pas SMA itu tadi kan sempet sampai istilahnya memulung botol bekas ya, itu apa nggak ada rasa malu? Kalau anak muda kan pasti kayak aduh gengsi gitu kan pasti. Oh iya, gengsi, dan banyak juga yang ngatain ya. Ini pemulung nih, karena Kak, aku tuh dari rumah bawa plastik gede. Di sekolah itu aku pungutin. Oh, di sekolah malah. Dan alhamdulillahnya sih teman-teman aku pada support sih. Mereka tuh bantu ngebersihin. Kan kalau botol itu kan tutupnya itu harus kita buka kan. Nah, itu mereka ngebantu bukain. Terus aku pulang tuh nanti naik motor tuh udah bawa botol gitu.
nggak tahu sih ya, alhamdulillah nggak ada rasa malu karena pikiran aku toh aku nggak ngutang Iya. gitu kan. Terus juga itu buat kebersihan juga sangat membantu kan, yang berserakan gitu sih. Awalnya bisa mengutin botol tuh awalnya gimana Kak? Pertama banget maksudnya punya kepikiran atau ide buat oke deh aku pungut aja nih botol-botol tuh, ada nggak historisnya? Karena kan SMA itu kita nggak punya uang ya. Ya, sama juga sih, saya juga. Iya. Terus ya uang jajan doang gitu. Kalau bangun bisnis modalnya dari mana gitu. Ya udah kataku, botol bisa dijual nih, gitu aja sih. Cuma kayak lagi jalan-jalan, apa yang bisa dikerjain? Ada botol nih, terus aku tanya-tanya lah ke tetangga, ke orang tua gitu. Itu botol bisa jadi uang nggak sih? Gitu kan. Akhirnya bisa. Ya udah deh. Tanggapan orang tua gimana? Waktu kakak mengutin botol dan dibawa pulang? Alhamdulillah sih pada bangga gitu. Alhamdulillah nggak yang dikasih energi negatif. Mereka malah support gitu. Berarti bisa dibilang itu bisnis pertama kakak ya? Untuk handphone? Enggak, untuk botol itu tadi kan masuknya usaha pertama kakak untuk mencari uang dong. Oh iya betul. Setelah itu dapat 4 juta. 4 juta aku beli handphone, aku jualan jilbab. Oke. Nah karena aku belum punya modal waktu itu, jadi aku sistemnya PO. Oke. Aku bikin di status WA, Instagram gitu, ada nggak yang mau beli kerudung gitu. Nah awalnya itu aku pakai baju jilbab yang aku suka. Nah ini kebetulan brand aku juga. Jadi aku pakai ini setiap hari gitu waktu SMA. Terus pakai rok juga. Kalau rok sih itu berlanjut di kuliah ya. Jadi SMA berlanjut ke kuliah. Pada nanya-nanya lah, beli roknya di mana, beli roknya di mana. Melihat peluang ya gitu. Terus udah deh. Akhirnya setiap 10 udah udah terdaftar, baru aku beli bahan, aku jahit, aku bagi. Oke, berarti sistemnya PO. Kalau nggak punya modal. Iya. Kalau pada saat itu tuh tahun berapa sih Kak yang kakak jual kerudung itu? 2015 berarti. 2015. Satuannya dijual berapa kalau buat mungkin teman-teman SMA yang beli ya? 30 sampai 40. Untung berapa sih Kak? Kalau 30-40 ribu maksudnya untung 10 sampai 15 ribu sih kalau per tapi satunya beda-beda atau per 30 itu? per satu. Per satunya? Per satu pieces. Lumayan ya. Iya. Tapi beda-beda, kalau rok beda, jilbab beda ya, segituan lah kisaran. Iya, tertinggi dapat berapa sih kalau boleh tahu? Apanya nih? Dari semua jualan itu mungkin angka penjualan tertinggi dalam satu kali PO-nya berapa, terus mungkin keuntungan dalam satu kali PO-nya berapa? Untuk jilbab ya? Untuk jilbab sih waktu itu kan kita juga sampai endorse ya. Sampai endorse juga. Aduh, berapa ya? 5 sampai 10 juta lah waktu SMA. Satu kali ini PO. Banyak ya? Iya. Itu satu kali PO kurun waktunya berapa Kak? Seminggu 2 minggu. Jadi aku buka PO seminggu 2 minggu, udah tercapai targetnya. Bisa aku target 10 orang atau 20 orang. Nanti kalau sudah baru aku berangkat cari bahan jahit. Mampu sendiri di Tanah Abang beli bahan. Di Tanah Abang 10 kilo, 20 kilo gitu. Oh keren ya, maksudnya pas masih muda SMA. Kalau boleh tahu kakak tuh apa sih yang membuat kakak seberani itu? Pasti kan orang mikirnya, aduh resikonya gede banget nih jualan ini, jualan itu gitu. Apa ya, Masya Allah ya, percaya aja sih sama yang di atas gitu ya. Ketika kita udah berusaha, berdoa, apalagi gitu, tinggal diserahin aja sama yang di atas hasilnya kayak gimana. Dan alhamdulillah ketika aku pelong aja gitu, ada aja rezekinya. Tapi ketika aku ini laku nggak ya, itu malah rata-rata jadi nggak laku gitu. Ada nggak sih yang tadi cerita, mungkin kakak tadi bilang, aduh kalau aku nggak yakin malah nggak laku gitu. Ada cerita nggak laku nggak sih kakak jualan apa gitu? Oh iya pasti, itu Taichan. Taichan. Offline kan, namanya kita jualan offline itu kan butuh waktu ya. Butuh waktu, apalagi kalau makanan itu kan harus mulut ke mulut. Pasti nih misalnya ada makanan lagi viral gitu, tapi kalau teman kakak nggak bilang enak, pasti kakak nggak langsung berangkat. Misalnya lagi viral nih, terus aku datang dulu nih, cerita kita temenan gitu ya, terus pasti kakak nanya, gimana sih Nap, enak gak sih makanannya? Iya, terus aku bilang nih, enggak tahu biasa aja, pasti kakak nggak langsung berangkat kan gitu. Kalau makanan tuh biasanya gitu, jadi emang butuh waktu. Kita itu ada per hari sampai nggak ada customer juga pernah di Sate Taichan itu. Satu hari 1 orang, 1 hari 2, besoknya kita bawa semua habis gitu. Kalau Taichan kan ini tadi bisa dibilang bisnis yang paling bungsu ya, maksudnya yang paling baru ya.
Kalau dari sebelumnya mungkin di dekat-dekat kerudung itu atau sebelum kerudung atau setelah kerudung, kakak pernah nggak sih merasakan mungkin bisa disebut kegagalan pertama gitu dalam berbisnis? Oh, sangat banyak. Untuk cemilan ini kan gini, kalau packaging ini itu ada minimal order. Minimal order itu 100 piece bungkus ini. Untuk pertama kali itu apa namanya? Udah berantakan. Nih ya, ini aku ambil dulu. Ini tuh pas lagi pertama kali kita order ya, namanya juga baru bisnis ini ya, baru terjun ke cemilan dan pakai packaging sebagus ini ya. Menurut aku ini sangat bagus karena emang dia dalamnya aluminium, bukan cuma plastik biasa gitu. Nah, pas pertama kali datang, ya dia mengsong lah, lemnya kemana-mana gitu, dan itu kita nggak bisa minta balikin uang sama orang itu. Itu udah satu kegagalan. Kalau misalnya aku nggak punya semangat, baru pertama kali bikin, terus kita baru banget order packaging, kalau kita nggak punya motivasi yang tujuan yang tinggi yang itu, nggak akan aku lanjut. Bayangin aja coba, baru pertama kali udah pesen 100 piece udah berantakan. Rugi berapa tuh kak kalau boleh tahu? Nggak rugi, itu ada caranya. Gimana Jadi tuh? caranya jadi caranya ya, kalau berbisnis itu kan bukan sekedar bagaimana kita bisa laku, tapi semuanya harus kita perbaiki sedetail-detailnya. Ada kita itu service ke customer harus dengan sebaik-baiknya. Kita omongin dengan baik. Kak, ini contoh pengalaman yang aku lalui ya. Packaging kita ini lagi kurang bagus nih kak. Kebetulan ada kerusakan dari pihak percetakan ya kan. Tapi aku tambahin satu produk buat kakak gitu. Jadi alhamdulillah aku habis sih. Kalau jualannya nih di mana aja nih kak? Kalau ini online. Di mana aja tuh? Oh, platformnya? di Shopee, Instagram, dan TikTok. Kalau TikTok kan Udah tutup. Gimana sih kak? Boleh nggak diceritain? Mungkin sebagai salah satu pelaku UMKM nih, ada keresahan-keresahan nggak sih TikTok tiba-tiba ditutup gitu? Ya alhamdulillah sih ya. Kalau di TikTok tuh aku orderannya emang nggak begitu banyak dan emang nggak terlalu main di TikTok. Jadi mainnya di Instagram. Nah katanya juga beritanya di Instagram juga udah nggak bisa kan pakai yang produk itu loh. Yang kayak keranjang kuning lah ya kalau di Iya. TikTok ya. Tapi sih lebih banyak di Shopee sih kita orderannya. Kalau di Instagram sendiri pasti selain buat jualan, buat branding kan ya? Iya Kak, ya? betul. Gimana sih kakak cara membranding produk ini dan mungkin juga kerudung tadi? Kalau kita online ya jantungnya cuma konten. Sekarang konten sih Iya, gitu. Konten, endorse, terus mulut ke mulut itu yang paling sangat berpower lah. Kalau cara Brandingnya sendiri, maksudnya buat produk ini kan kakak pasti kayak pengennya dilihat produknya tuh kayak apa sih? Apakah cocok buat anak muda, kekinian, atau apakah cocok mungkin untuk buat teman-teman ngumpul gitu? Itu kakak gimana sih? Kakak punya strategi khusus nggak sih buat kalau ini nih aku bikin konten kayak gini, pasti yang nonton segini gitu. Ada strategi khusus nggak sih? Oke, jadi untuk bangun bisnis itu kita harus menentukan dulu ya target market kita itu siapa gitu oke. kan. Kebetulan kalau untuk cemilan ini target market aku anak muda umur 15 sampai 35 tahun Oke. dan mayoritas perempuan. Nah, Target aku itu biasanya orang-orang kantor. Kan biasanya kalau orang kantor kan ngemil nggak kerasa kan sampai laptop. Tahu habis ya. Iya, tahu habis. Nah, terus untuk aku lihat packaging ini ya aku mentargetkan untuk menengah gitu. Karena ini kan anti bocor gitu ya. Kalau yang plastik itu kan walaupun udah itu suka bluber Bocor, gitu kan minyaknya gitu. Dan kita berinovasi menyediakan sumpit. Jadi kan kalau orang-orang menengah ke atas tuh kan agak tricky gitu ya. Maksudnya megang makanan males karena kotor. iya gitu. Jadi kita sediain gitu. Nah, untuk kontennya itu kalau aku sih pakai cara ATM sih, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi misalnya yang lagi tren apa, kita ikuti tapi kita modifikasi dengan brand yang kita punya gitu. Contohnya waktu itu lagi rame pakai lagunya Ariel Noah deh yang bawa es teh manis. Oh iya tahu. Itu kita ngikutin tren gimana nih tapi pakai
apa namanya produk kita. Iya. Kita bawa basreng lah 5 kilo. Nah, gitu. Iya. Gitu sih kurang lebih kalau konten. Karena kan emang kita kan anak muda ya. Iya, Jadi benar. pasti ikutin tren gitu. Oke, berarti kalau orderan terbanyak buat buat semua butuh ngemil tuh berapa pieces sih atau mungkin Orderan terbanyak ya. Alhamdulillah tuh pas. Jadi tuh aku kan emang udah menyiapkan ini tuh udah dari 2 tahun sebelum lulus dan emang udah ditekatin pokoknya matang banget berarti ya. Iya, dari uang jajan kuliah itu aku sisihin buat modal ini gitu kan. Itu dari 2 tahun itu aku udah pikirin target marketnya siapa, kayak gimana, produksinya mau kayak gimana, nanti launchingnya itu akan seperti apa, konten apa aja yang harus kita buat, flyer semuanya lah gitu ya, kita ituin. Dan alhamdulillah ketika kita buka open order, launching itu balik modal. Kalau dari kuliah berarti apakah jurusan kakak kuliah nih juga terkait nih sama bisnis? Ilmu komunikasi aku, Oh, public oke. relation. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya mau diomongin lu public relation ilmu komunikasi kok ngambilnya bisnis gitu ya. Kalau menurut pemikiran aku ya atau otak-otak bisnis aku ya, semua jurusan itu bisa dijadiin bisnis loh. Benar. Ya kan? Farmasi, kamu bisa buka toko obat ya. Ya. Ilmu komunikasi kamu bisa buat ya kayak gini. Buat marketingnya. Iya, ya kan kayak menyediakan tempat-tempat podcast, menyediakan tempat podcast, tapi di situ kita juga bikin podcast kan bisa juga. Gitu sih. Sebenarnya semua jurusan itu bisa dibisnisin. Berarti kalau buat kakak tuh komunikasi adalah Kunci kunci ya, ya. Kunci Kunci sih sih. kalau Alhamdulillah di di public public relation itu aku dapat banget sih emang. Dapat banget karena di public relation itu bahkan sampai warna ini tuh ada penjelasannya. Kenapa makanan pedas dan gurih itu warnanya kuning dan merah? Karena kuning dan merah itu membuat psikologi kita mau makan. Oh, oke. Kenapa yang manis itu warnanya ungu dan kuning? Karena coba deh kamu perhatiin, kalau makanan-makanan manis itu biasanya hijau toska, Iya, benar. ungu, yang warna-warnanya manis gitu. Jadi sebenarnya di public relation itu dijelaskan secara detail. Mau formnya, mau warna itu ada artinya masing-masing. Berarti kakak nih develop sendiri ya bungkusnya ini? Iya, Untuk packagingnya berarti develop sendiri? iya. Tapi untuk desainnya gini. Kebetulan aku kan nggak terlalu bisa desain ya. Sebenarnya di public relation juga diajarin juga desain. semuanya kan. Cuma aku ya belum terlalu jago. Apalagi buat bisnis dong, jangan main-main lah. Iya, benar-benar. Aku maunya seperti apa, aku bayar orang gitu. Oh, oke. Berarti tapi nge-sketch maksudnya apa ya, kerangka kasarnya tetap kakak lah Aku, ya. iya. Kakak pernah endorse selebgram gak sih kak? Pernah. Hah? Aduh, siapa Buat ya? produk ini atau kerudung? Kerudung juga pernah, ini juga. Ini pernah dengar nggak ya kamu dua lemak? Makanya pernah deh YouTuber juga ya kalau nggak salah. Iya, dia YouTube, TikTok, Instagram, sama ada Fatimah apa gitu ya, orang Malang. Alhamdulillah. Oh, pernah juga ini mau coba Fadil Jaidi. Tapi kebetulan dia lagi diet waktu itu. Jadi nggak bisa, dia nggak menerima makanan. Itu sih endorse sudah 4 apa 5 ya, cuma aku nggak tahu apa lagi namanya. Tapi apa sih kak endorse ngaruh apa sih sama penjualan produk? Nah, ini dia. Yang sering UMKM atau pemula bisnis itu suka salah kaprah ya. Jadi endorse itu untuk brand awareness, bukan untuk penjualan. Terkadang mereka tuh marah-marah. Gua udah endorse mahal-mahal, kok nggak ada yang beli. Iya. Padahal endorse itu untuk brand awareness. Sejauh mana kita dikenal. Iya. Dan kan coba kalau misalnya kita endorse, yang nonton kan banyak, lebih banyak kan. Nah, berarti kan misalnya 232.000 yang nonton, berarti kan udah 232 orang yang udah tahu loh produk kita. Iya. Jangan menyepelekan itu loh. Dari Benar-benar. situ nanti terus repeat lagi. Misalnya kamu kita dari selebgram ini terus ke selebgram ini, oh kok ada dia lagi, oh kok ada dia lagi. Iya. Pasti kan lama-lama dia penasaran gitu. Tapi ada nggak sih selebgram yang bikin istilahnya orderan membludak gitu, mungkin abis endorse si A nih terus tiba-tiba orderan membludak nih? Oh pernah itu yang apa sih namanya tuh dia Zahra apa siapa ya gitu aku lupa.
orang Malang sampai ke Hong Kong sama Malaysia. Oh, dia penontonnya sampai sana ya? Iya, betul. Alhamdulillah sampai Hong Kong. Itu ekspor pertama kakak atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya belum pernah. Oh, berarti ekspor pertama. Iya. Kalau yang Zevira itu udah sampai Kalimantan, udah sampai jauh-jauh karena emang itu dia target kita mau semana, mau mengepakkan sayapnya mau selebar mana gitu. Misalnya kita endorse Fadil Jaidi. Nah, Fadil Jaidi itu kan kita bisa lihat dia itu banyaknya di mana, di Jakarta, di Tangerang. Oh ya udah, berarti brand kita akan dikenal di Jakarta dan di Tangerang aja gitu. Tapi kalau misalnya kita kirim contohnya ke aku yang tadi yang ke Malang, nah ke Malang itu sampai mana aja gitu, followersnya sampai mana aja gitu, dan alhamdulillah dapet ke Hong Kong dan Malaysia. Susah nggak sih Kak ngirim buat ekspor gitu? Susah. Boleh diceritain nggak mungkin tantangannya buat nge-ekspor produk tuh apa? Iya, jadi kan kalau kita kirim ke luar negeri itu kan ekspedisinya masih sedikit banget ya. Nah kebetulan di Tangerang itu untuk ke Hong Kong sama Malaysia itu nggak ada. Jadi kita harus kirim ke Depok dulu. Ke Depok adalah gitu ekspedisi yang disarankan oleh customer ini. Aku biasanya dikirimnya pakai ekspedisi ini Kak. Nah, aku carilah. Oh di Tangerang nggak ada, ya udah berarti aku kirim dulu ke Depok. Nanti jadi kita bayar dari Tangerang ke Depoknya kita bayar, dan dari Depok ini untuk ke Malaysianya itu kita bayar lagi. Berarti lebih mahal ongkir ya daripada produknya ya. Nah, sekilo itu bisa 100 ribuan. Tapi berarti itu dia jual dari belinya dari Shopee dong atau dari mana? Dari WhatsApp biasanya. Oh, Kalau dari luar WhatsApp negeri, kalau Shopee kan mungkin dia kurang percaya atau gimana gitu. Berapa tuh Kak kalau dihitung-hitung ongkirnya? Per kilo. Iya, per kilonya waktu ke Hong Kong itu 100 ribu. 1 kilo. Oh, 1 kilo doang. 1 kilo isi berapa ini? 10. Oh, Ini isi kan 100 gram, 10 10 kilo. Oh gitu. Nah, terus kalau misal kayak tadi kan dia kan nggak beli lewat Shopee ya, jadi mungkin dia juga bisa nanggung sendiri biaya ongkirnya. Terus kalau yang beli lewat Shopee kan aku juga sebagai pengguna Shopee atau Tokopedia dan yang lainnya itu kan suka ada gratis ongkir 0 nih. Kakak rugi nggak sih Kak kalau kayak gitu? Oh, itu dari Shopee-nya? Enggak rugi. Mm-hmm. Jadi di diskon dari Shopee-nya. Oh, berarti itu potongan itu nanti yang nombokin Shopee-nya. Tapi gitu. tetap ya ada adminnya. Berapa persen sih? Seberapa gede dipotongnya? Nah, ini nih emang aduh, e-commerce tuh Masya Allah ya. Awalnya itu coba 0, berapa. Nanti dia lihat penjualan kita. Kalau makin ramai makin naik persenannya. Sekarang persenannya itu udah di 2,5. Dari lumayan ya. Lumayan ya. Kali. Iya. Iya, kalau ini aja 2,5-nya udah 200 rupiah. Ya kalau satu kecil 200 rupiah, kalau ini banyak kan dia udah dapat puluhan ya. Dan itu kan aku kan kalau bisnisnya itu emang kita harus banyak ini ya kan, nambah teman gitu, ikut komunitas, ikut seminar gitu. Dan aku pernah gitu ngumpul gitu kan, ada yang sampai 11% dipotongnya. Iya benar, Gede banget. karena dia itu per hari itu bisa ribuan penjualannya. Jadi Shopee itu emang gitu kan, pinter ya, dia pinter juga ya. Jadi makin banyak penjualan kita, adminnya makin banyak. Oke, mungkin Kakak ada yang mau disampaikan nggak buat anak-anak muda yang baru mau terjun ke dunia bisnis? Mungkin Kakak juga bisa membagikan keberanian Kakak nih kepada teman-teman mungkin yang masih Gen Z gitu, yang baru akan memulai gitu. Oke, untuk anak muda yang mau memulai UMKM itu biasanya mereka itu takut gagal, nggak punya modal gitu. Yang perlu teman-teman ingat, bisnis itu banyak jenisnya. Bukan lu harus punya modal baru bisa bisnis, enggak. Kita ada sistem PO, ada sistem reseller, bisa dicoba itu untuk nabung punya modal gitu. Nah, untuk takut gagal, kalau misalnya kita berusaha, itu pasti ada hasilnya. Gak mungkin gak ada. Dan ingat, namanya bisnis itu harus konsisten. Sama halnya kita kerja di kantor, ya kan? Coba kalau misalnya kita sakit seminggu, pasti atasan juga marah kan? Iya sama aja itu sebenarnya gitu. Terus jangan pernah melirik ke orang yang misalnya, ini aku bukan banding-bandingin yang kerja sama yang bisnis ya. Ini kan emang fokusnya untuk orang yang berbisnis. Jangan ngelihat ya enaknya dia kerja dapat bisnis kayak dapat uang gitu kan, pasti gitu.
ya udah kalau misalnya emang mau pasti, kerja kerasnya juga harus pasti juga, harus sama dia yang setiap hari dari pagi sampai sore. Tapi kan kalau bisnis itu enaknya waktunya bisa kita yang ngatur, ya kan. Dan ingat, kalau memulai itu gampang, yang susah itu konsisten. Jadi semuanya kita harus konsisten dan matengin tujuannya, motivasinya apa. Jadi ketika kita mau mundur, ingat lagi tujuan kita itu apa gitu. Mungkin terakhir ya Kak ya, ada nggak sih cerita customer rese gitu? Banyak dong. Bisa nggak diceritain salah satu atau salah dua mungkin ya, yang kayak aduh susah banget dibilangin gitu. Itu kayaknya itu udah makanan sehari-hari online shop deh. Ya dianya kekeh maunya kayak gini. Ada juga ibu-ibu yang mau harganya sesuai yang dia inginin. Ada juga kayak gitu. Ada. Ini kenapa sih mahal banget gini. Saya pokoknya maunya harganya segini. Nah, itu ada juga. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita sama Kak Zainab. Seru banget dan pastinya inspiratif banget Kak buat anak muda. Aku pribadi jadi kayak pengen mencoba nih, atau apa aku mulai bisnis aja gitu. Karena kan bahkan tadi Kakak cerita bisnis bisa 0 rupiah ya. Oh iya, Iya, aku 0 untuk rupiah. modalnya ya. Oke. Mungkin biar kita makin seru nih Kak nih, kita bakal main games nih. Nama gamesnya judulnya adalah This or That. Jadi aku bakal nyebutin 2 hal nih, nanti Kakak harus pilih dengan cepat salah satunya. Oke, kita mulai aja ya untuk gamenya. Mungkin Kakak bisa langsung milih kopi atau teh? Teh. iPhone atau Android? iPhone. Baju cerah atau gelap? Cerah. Film action atau komedi? Komedi. Berbicara atau mendengarkan? Berbicara. Makanan pedas atau manis? Manis. Baju formal atau santai? Formal. Pagi atau malam? Malam. TikTok atau Instagram? Instagram. Basreng atau kulit goreng? Basreng. Oke. Mungkin aku bakal tanya beberapa ini lagi ya, mengulas beberapa. Tadi berbicara atau mendengar? Kakak pilih? Iya. Kakak pilih? Oh, berbicara. Oke. Kenapa tuh? Kenapa Kakak lebih memilih berbicara daripada mendengar? Karena anaknya suka ngomong ya. Dan kebetulan emang kalau di bisnis itu aku pasti di depan layarnya. Contoh kan kalau cemilan ini aku sama kakakku. Nah kebetulan dia anak akuntansi, jadi dia belakang layar. Nah jadi kalau kayak seminar, training, podcast kayak gini, itu aku yang maju. Berarti Kakak juga konten kreator dong? Iya betul. Oke. Jadi kalau buka Instagram ini muka saya semua. Tapi udah paket lengkap ya, ada yang di depan layar, ada yang di belakang layar, dan ini saudara sendiri lagi. Betul. Oke. Tadi makanan pedas atau manis? Pedas. Pedas. Manis. Manis kenapa tuh? Padahal ini produknya pedas loh. Ada yang manis. Duluan mana? Ini apa ini? Ini sih. Ya kenapa pedas duluan nih? Kenapa nggak manis duluan? Apa ya? Suka juga sih dua-duanya. Kalau ini kenapa duluan? Karena waktu itu emang lagi trennya basreng, ya kan. Terus yang manis juga mau ada. Berarti awalnya ini pas pandemi bikinnya atau sebelum? Pas pandemi ya. Iya. Gimana sih Kak bisa bikin padahal orang-orang pada 2021. bisnisnya pada ambruk, tapi Kakak malah baru naik gitu? Apa ya? Aduh, aku kalau ditanya gitu suka bingung jawabnya. Karena emang anaknya tuh mau mencoba aja gitu. Itu tadi aku pegang prinsip setiap orang yang berusaha itu pasti ada hasilnya. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya, gitu aja sih kepercayaan aku sama yang di atas tuh kayak gitu. Walaupun lagi pandemi nih, orang lagi tutup gitu. Rezeki tuh nggak akan habis sih, udah diatur sama di Benar atas. sih kalau itu benar. Iya, Oke, mungkin selanjutnya Instagram atau TikTok. Tadi pilih Instagram. kenapa? Karena lahir dari semuanya dari Instagram. Oh, ini semua awalnya di Instagram. Iya. semua. Tadi basreng atau kulit goreng, jawabannya Basreng. ya udah jelas sih ini produknya Iya basreng. dong. Promosi. Iya, benar. Mungkin kalau mau promosi boleh dipromoin lagi Kakak produknya apa aja, dan mungkin sobat mula bisa beli di mana aja sih? Oke, kalau brand fashion itu ada namanya zefira.id. Kita jualannya di online. Untuk cemilan juga di online, namanya Semua Butuh Ngemil. Semua Butuh Ngemil. Dan untuk sate taichan dijamin deh ini tuh dagingnya dimarinasin dulu, jadi dagingnya tuh berasa banget, bukan mentah terus kita bakar gitu. Jadi beda dari yang lain. Itu ada di Tangerang, kita jualannya offline.
namanya @sate_taichan Bang Rachman. Oke, thank you Kak Zainab. Iya. Hari ini menginspirasi banget dan pastinya mungkin sobat mula juga yang tadinya nggak kepikiran bisnis bisa mikirin bisnis lebih lagi gitu ya. Sobat mula, itu tadi perbincangan kita sama Kak Zainab yang pastinya seru banget dan bakal jadi inspirasi buat kamu. Buat sobat mula yang pengen tahu nih episode-episode yang lain dari Mula Talks, bisa langsung aja subscribe YouTube Mula Indonesia. Dan untuk informasi tentang Mula Indonesia lebih lanjut, bisa follow Instagram @mula Indonesia. Sekian Mula Talks hari ini, sampai jumpa di Mula Talks berikutnya. Dah.